Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk terawangan rumah Mas Rohman ya. Ini Rohman siapa? Rahasia dong ya. Jadi nama, identitas klien, kemudian benda yang diterawang itu dirahasiakan ya. Tidak bisa saya sebar-sebar. Kenapa demikian? Karena memang identitas klien itu yang utama. Seperti azimat ya, banyak yang komentar minta lihat foto azimatnya. Azimatnya kayak apa sih Mbah? Ya jelas nggak akan saya buka lah ya. Apalagi azimat-azimat yang kelasnya super-super itu. Ya kalau nanti kodamnya nggak dicuri orang, kalau dicuri orang gimana, kan kasihan ya. Dan memang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu itu yang suka mengambil isi kodam dari azimat orang lain, dan itu memang bisa, memang memungkinkan ya. Jadi tidak akan saya buka ya, karena itu rahasia antara saya dan klien. Contoh dulu itu sering ada kasus ya, kalau orang narik rantai babi atau merah delima ya, gitu ada orang yang ngajak rekber ya, COD, minta ketemu. Setelah itu sama orangnya bendanya disentuh-sentuh, dipegang-pegang, itu sebenarnya dia dalam maksud menarik hodam isinya, kemudian dibatalkan dengan alasan palsu atau kurang cocok atau duitnya kurang dan sebagainya. Padahal ketika dia pulang hodamnya udah langsung dibawa, dipindah ke benda lain. Akhirnya benda itu memiliki tuah yang sama dengan si azimat-azimat tadi. Misal rantai babi misalnya ya, saya pernah lihat kodamnya itu bentuknya manusia gemuk berkepala babi. Nah itu kodamnya dipindah, sehingga akhirnya apa, benda yang baru itu memiliki tuah yang sama hebatnya dengan si rantai babi yang tarikan alami tadi. Sedangkan rantai babi yang kodamnya sudah dipindah, ditarik tadi, akhirnya ya jadi hilang tuahnya kayak gitu. Dan itu sering kejadian kayak gitu, itu sering ya. Jadi untuk itulah kenapa Mbak Wira tidak pernah membuka foto azimatnya ya. Itu rahasia antara saya dengan klien kayak gitu. Oke, terawangan sebuah rumah ya milik Mas Rohman ya. Ini kalau menurut saya Mas ya, jadi semuanya aman ya, tidak ada masalah. Kemudian energinya juga positif ya, artinya bagus ya. Semisal kok ada penampakan ada jin yang nongkrong di rumah Anda ini pun, dia jinnya bersifat positif, tidak mengganggu, tidak negatif, tidak gentayangan, tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan hawa-hawa yang tidak sedap, tidak menimbulkan sesuatu yang sifatnya merugikan penghuninya kayak gitu. Jadi ini positif ya, hawa rumahnya positif, tidak masalah ya, tidak ada masalah apapun. Nah kemudian ya untuk tandon ya, ini saya merasa ya ada ruangan ya di sekitar tandon ini yang memang memiliki energi yang besar ya, tapi energinya positif. Dan karena energi yang positif itulah ya, kemudian jin-jin liar itu suka mendekat ke situ, tapi yang hanya sifatnya positif saja. Kalau sifatnya negatif ya dia tidak akan mendekat. Jadi hanya khusus jin yang sifatnya positif saja mendekat, datang ke situ, ya menikmatilah ya energi positif yang terpancar dari Anda. Karena di sini Anda tulis ya, kebetulan aja ya. Biasanya saya pakai meditasi atau wirid. Orang itu ketika dia wirid ya, maka ucapan-ucapan doa yang keluar dari mulutnya itu kemudian menimbulkan energi ya, menggetarkan energi yang ada di alam. Kemudian benda-benda di sekitarnya itu akan berenergi positif. Itulah kenapa kalau rumah angker ya, energinya negatif, kemudian diwiriti ya sama seseorang, angkernya hilang. Kenapa ya? Karena itu tadi, energinya yang semula negatif berubah menjadi energi positif dari wiridnya itu tadi kayak gitu ya. Jadi ini positif, bagus. Memang jin liar tuh nongol, datang ya, melihat, tapi nggak masalah, itu sifatnya semuanya positif kayak gitu. Nah kemudian ya ini saya menangkap ada satu sosok penampakan ya. Di sini sosoknya ada laki-laki memakai baju putih ya. Dia hanya jin lewat aja, sekedar datang, tapi kemudian dia nantinya akan pergi ya. Dia datang karena memang tertarik dengan energi positif yang dipancarkan pada saat Anda meditasi ataupun wirid kayak gitu. Ini untuk rumah Anda bersih ya, nggak ada masalah. Yang negatif-negatif nggak ada, kiriman-kiriman santet-santet juga nggak ada, energi negatif, jin negatif juga nggak ada, bersih, aman, tidak ada masalah ya. Walaupun memang kondisinya berantakan ya, ini dirapikan, dibersihkan begitu udah bagus ya. Artinya secara goibiyah gitu ya, itu tidak ada masalah kayak gitu. Oke, sekiranya itu ya yang bisa saya bahas dari rumah Anda. Sekarang saya mau memberikan tips-tips nih rumah Anda, supaya rumah Anda itu memiliki pagar alam yang lebih kuat ya.
ada satu benda yang bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif yang ada di rumah, yaitu dengan menggunakan uyah gerasak. Kalau orang Jawa bilang uyah gerasak itu garam kasar atau garam laut ya. Caranya begini. Ini garam ya, taruh di dalam gelas ya. Garam taruh di dalam gelas sampai hampir penuh ya. Nah, setelah itu ya, ambil kunyit ya, 1 ruas jari ya. Kunyitnya itu 1 ruas jari. Potong ya seukuran 1 ruas jari, lalu letakkan di atas garamnya tadi. Jadi garamnya ada di dalam gelas, terus di atas garam itu dikasih sepotong kunyit atau secuil kunyit. Itu letakkan di sudut-sudut rumah ya, maka itu akan menghisap atau menyerap energi negatif yang ada di tempat tersebut. Nanti cirinya ketika energi negatifnya banyak yang terserap, garam itu akan cepat menjadi air ya, akan cepat berair. Kalau udah berair, dibuang, ganti garam yang baru, ganti kunyit yang baru, taruh lagi di tempat itu. Nanti energi negatifnya itu akan berkurang. Cirinya apa? Energinya negatifnya berkurang. Garam kalau biasa sehari udah jadi air, makin itu akan bertambah. 2 hari baru jadi air, lama-kelamaan 3 hari baru jadi air, lama-kelamaan 4 hari baru jadi air, dan seterusnya. Sehingga energi negatif yang ada di tempat itu benar-benar netral kayak gitu. Ya, jadi itu dengan garam kayak gitu bisa. Nah, tips yang kedua ya untuk pagaran rumah itu bisa dengan menggunakan air bekas wudhu ya. Jadi Anda wudhu ya, kemudian bekas wudhunya ditampung, kemudian dibacakan ayat kursi ya, bebas, biasanya 11 kali begitu juga boleh, tiupkan ke airnya. Kemudian setelah itu airnya dipakai untuk ngepel atau dipakai untuk siram-siram. Itu juga akan menghalau energi negatif ya, agar menjauh dari rumah Anda kayak gitu ya. Itu 2 tips yang bisa dipraktekkan untuk membersihkan energi negatif yang ada di dalam rumah Anda ataupun di sekitar rumah Anda. Nah, yang ketiga ini agak sulit ya, yaitu dengan menggunakan sodo lanang ya. Sodo lanang itu lidi lanang. Jadi pohon kelapa itu kan ada daunnya ya, nyiur itu loh ya, daun kelapa. Itu kalau kami orang Jawa bilang itu blarak ya. Nah, saat blaraknya itu jatuh ya, maka itu akan patah. Bagian ujungnya itu akan patah. Nah, patahannya itu nancep di tanah. Jadi berdiri posisinya, nggak jatuh, nggak rebahan di tanah, tapi bagian ujungnya itu patah kemudian nancep di tanah. Nah, lidi yang nancep itulah yang disebut dengan sodo lanang, yang dipercaya memiliki energi positif yang tinggi untuk menghalau jin-jin liar yang sifatnya negatif. Kayak gitu, itu bisa menjadi tombak sewu. Tombak sewu itu diikat satu genggam begitu, kemudian dijadikan pagar rumah, banyak ditaruh di belakang pintu kamar ataupun pintu depan kayak gitu. Oke ya, itu yang bisa saya berikan ke Anda, semoga bermanfaat. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.